Allah, sebelum kita membahas amalan-amalan apa saja yang utama di bulan Rajab, perlu kita ketahui bahwasanya Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Haram yang saya maksud di sini bukan haram seperti di fikih. Kalau dalam fikih, apa itu haram? Yu'aqabu fi'luhu, diberi siksa atau berdosa bagi orang yang mengerjakan. Wa yuthabu tarkuhu, dan berpahala bagi yang meninggalkan. Itu haram, tapi dalam masalah fikih. Tapi haram yang saya maksud di sini adalah bermakna tahrim. Harrama yuharrimu tahrim, bermakna mulia. Jadi jamaah, ada nanti istilah dalam Islam bulan haram, artinya bulan mulia, beda dengan bulan yang lain. Sebelumnya kita sebagai adab kita bacakan dulu ayat Al-Quran. Ada di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayat artinya, inna sesungguhnya iddatash syuhuri, bilangan atau jumlah bulan dalam setahun. Jumlah bulan dalam setahun kata indallah di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi jamaah, dalam satu tahun itu Allah sudah tetapkan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma pada hari khalaqa, dia menciptakan as-samawati, langit, wal arda, dan bumi. Jadi Allah sudah tetapkan satu tahun itu ada 12 bulan. Apa saja 12 bulan itu? Kita ketahui kalau Masehi Januari, Februari sampai Desember. Ada 12 pokoknya. Tapi yang ditekankan di sini jamaah adalah, yang dimaksud di ayat ini adalah bulan-bulan Islam, atau kita kenal dengan bulan Qamariyah dalam penanggalan Hijriah. Apa itu? Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, yang terakhir adalah Dzulhijjah. Jadi ada 12 jamaah. Kemudian dari 12 bulan ini, singkatnya kata Allah, minha arba'atun, di antara 12 bulan itu arba'atun, ada 4 hurum, jamak dari haram, yakni 4 bulan-bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, apa saja 4 bulan ini? Nah, maka jamaah di ayat ini gak diterangkan 4 bulan itu apa saja. Maka kalau di Al-Quran gak diterangkan, ya kita larinya ke hadis. Hadis gak ada, lari ke ijma. Ijma gak ada, lari ke qiyas. Jadi hukum Islam bukan hanya Al-Quran saja. 4 yang utama itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi 4 bulan itu apa saja? Nah, disebutkanlah jamaah di dalam hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Az-zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Artinya apa? Az-zaman qad istadara kahayati, kata Nabi jamaah, zaman itu berputar terus, berputar, tidak mundur, maju terus. Nah, detik berganti detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, berubah terus. Nah, itu semenjak Allah menciptakan langit bumi, yauma khalaqas samawati wal ardh. Kemudian kata Rasulullah, sama dengan ayat tadi jamaah, as-sanatu 12 syahran, satu
minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Kata Rasulullah, salah satu mutawaliyat, 3 berurutan. Apa saja 3 yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 3 apa ya? Berurut. Sudah lewat nih semua. Nah, ini insyaallah masih ada kesempatan nih, 1 bulan lagi. Bulan yang keempat. Apa itu? Wa Rajab Mudhar, bulan Rajab yang dimuliakan oleh suku Mudhar. Apa itu bulan Rajab? Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Letaknya setelah Jumadil Akhir, sebelum bulan Sya'ban. Nah, inilah jamaah 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Jadi bulan Rajab ini kesimpulannya adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, setiap ada hari atau ada waktu yang dimuliakan, pasti ada amalan-amalan khusus di waktu tersebut. Misalnya gini jamaah, dari dalam sepekan itu ada Sayyidul Ayyam namanya, rajanya hari. Apa itu? Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Karena hari Jumat istimewa, maka ada amalan-amalan khusus yang tidak ada di hari lain. Dikerjakan sih bisa, cuma pahalanya nggak sama dengan kalau dikerjakan di hari Jumat. Misal ada sholat Jumat, kemudian ada baca surah Al-Kahfi, dianjurkan banyak-banyak sholawat. Kalau hari biasa 100, Jumat 500, 1000, diperbanyak. Begitu juga di hari Jumat ada doa mustajab, kata Rasulullah. Jadi kesimpulannya jamaah, karena Rajab ini bulan mulia, bulan haram, maka ada amalan-amalan khusus, ya, amalan-amalan utama di bulan Rajab. Inilah yang kita bahas insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, amalan di bulan Rajab ini banyak sekali. Cuma saya sampaikan 4 saja. Yang mana 4 ini mudah-mudahan dapat kita pahami, kita amalkan. Yang mana 4 ini sudah mencakup semua amalan di bulan Rajab insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan pertama di bulan Rajab adalah memperbanyak doa. Kathratut doa, memperbanyak doa. Apa doanya? Kita hafal. Tapi kita ingin sampaikan dulu dari mana asal doa ini. Jamaah sekalian, di dalam kitab Al-Azkar jamak dari zikrun, zikir. Kalau banyak azkar. Ada kitab isinya tentang doa-doa, tentang zikir-zikir, sangat bagus sekali. Kalau bisa setiap rumah ada kitab ini, karena kitab ini bagus sekali. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cari saja di toko-toko online, itu insya Allah ada. Ketik saja kitab Al-Azkar terjemah Indonesia. Kitab Al-Azkar ini jamaah ditulis oleh Imam An-Nawawi. Siapa itu Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi adalah penulis kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, berisi 1897 hadis. Macam-macam Pak ya, hadisnya macam-macam itu. Kemudian beliau juga mengarang kitab hadis Arba'in. Arba'in artinya 40, cuma isinya 42, dilebihkan sedikit. Kenapa 40? Karena dalam riwayat kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menghafal 40 hadis kemudian diamalkan hadis tersebut, maka aku menjamin memberikan syafaatnya kepada orang tersebut, si fulan. Jadi Imam Nawawi menulis hadis-hadis utama Pak ya, isinya 42 hadis. Namanya hadis Arba'in An-Nawawiyah. Diajarkan di pesantren-pesantren, alhamdulillah. Kemudian salah satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi judulnya adalah Al-Azkar. Di dalam kitab Al-Azkar halaman 161 di situ disebutkan beliau menulis sebuah hadis Pak. Apa bunyinya? An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Kana nabiyyu, adalah kebiasaan Nabi. Jadi kalau ada hadis Pak ada kana di dalamnya, itu artinya kebiasaan Nabi. Kana nabiyyu, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajab, apabila sudah masuk bulan Rajab, qala, beliau berdoa. Arti sebenarnya berkata, cuma bisa diartikan berdoa. Apa doa Rasul
bertambahnya nikmat umur, bertambahnya nikmat kesehatan, yang tadinya sakit jadi sehat, bertambahnya nikmat rezeki. Itu arti berkah, salah satu arti berkah. Fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur, sehat badan, murah rezeki di bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti. Dan yang terpenting, wa balighna, dan sampaikan kami, ya. Dan sampaikan kami di mana? Ramadan, di bulan suci Ramadan. Nah, itulah kurang lebih artinya. Walaupun jamaah ada di situ dituliskan ada dhafun, hadis ini dhaif. Tapi hadis dhaif boleh sebagai targhib, sebagai motivasi, penyemangat untuk beramal ibadah. Kalau ingin yang hasan ada Pak? Masih di dalam kitab Al-Azkar tadi. Apa kata beliau? Ya, dalam kitab Al-Azkar itu, An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Nabi SAW ketika masuk Rajab, apa yang beliau baca. Ini hadis, ini doa yang kedua. Cuma mungkin kita jarang dengar. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi Nabi Pak kalau sudah nampak hilal Rajab, sudah masuk bulan Rajab, itu doa yang selanjutnya yang dibaca Rasulullah. Ada hadis hasan. Apa artinya? Allahumma ya Allah ahillahu, tampakkan hilal Rajab itu. Ada juga yang mengartikan Ramadan. Tampakkan kami hilal itu anak bulan. Yang pertama kali nampak dari bulan, maksudnya awal bulan itu. Nampakkan kami bulan Rajab, sampaikan kami di bulan Rajab itu bil yumi, dalam keadaan nyaman, wal iman, dan dalam keadaan iman, wassalamati, dalam keadaan selamat, wal islam, dan tetapkan Islam. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu Rajab, Tuhanmu Sya'ban, Tuhanmu Ramadan. Allahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ramai-ramai diganti Rabbuna, Tuhan kami. Jadi ada dua Pak ya, Bu, hadis tentang bulan Rajab ini. Yang pertama boleh yang dibaca yang sudah kita hafal tadi, Allahumma barik lana fi Rajab. Yang kedua tadi yang adalah Allahumma ahillahu. Cuma ini jarang didengar. Kalau saya pribadi Pak, saya baca dua-duanya supaya lengkap. Saya baca dulu yang Allahumma ahillahu, habis itu baru Allahumma barik lana. Nah, itulah. Nah, inilah jamaah sekalian amalan pertama di bulan Rajab sampai Sya'ban. Nanti kalau sudah sampai Sya'ban berarti Rajabnya dihilangkan. Kalau Ramadan tak payah lagi karena sampai. Kapan dibaca? Minimal ya habis sholat, setiap habis sholat fardu. Kita sisipkan doa setelah sholat fardu itu, nah, doa tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, amalan di bulan Rajab adalah kathratul istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Istighfar, bukan Pak ya? Nah, istighfar itu sekurang-kurangnya astaghfirullah. Dari mana ini? Ada di kitab Kanzun Najah Was-Surur, ditulis oleh seorang pengajar di Mekah, Masjidil Haram, tapi sudah meninggal Pak ya. Namanya Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Qudsi Al-Makki. Di dalam kitabnya tersebut halaman 138 beliau menulis sebuah perkataan ulama. Qala al-ulama, para ulama berkata, al-ulama warasatul anbiya. Nabi sudah meninggal, sahabat pun sudah meninggal. Siapa yang kita ikuti zaman ini? Ya para ulama pewaris Nabi. Kalau ulamanya masih ada, ya kita ikut pengajiannya, ikut majelis-majelisnya. Kalau ulamanya sudah meninggal, alhamdulillah para ulama tersebut menulis kitab-kitab. Nah, kita tinggal baca saja. Qala ulama, para ulama berkata, Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulan
banyak-banyak istighfar. Wa Sya'ban syahru as-salatu 'alan nabiyil mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban nanti bulan dianjurkan banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah. Karena dalam hadis disebutkan, hadis yang lain, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Wa Rajab syahri, wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah. Karena Sya'ban bulan Nabi, ya kita banyak-banyak bersolawat. Wa Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan dianjurkan banyak-banyak baca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Jadi jamaah sekalian, amalan kedua di bulan Rajab ini, mari kita banyak-banyak istighfar. Sebenarnya istighfar bukan di Rajab saja, tiap hari yang kita istighfar. Dalam hadis Nabi mengatakan, wallah, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah fi yaumin ya sab'ina marrah. Demi Allah kata Rasulullah, aku beristighfar, aku bertaubat kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Nah, itu Nabi Pak, dijamin masuk surga sudah, manusia termulia. Maka apalagi kita, maka sudah sepantasnya lebih dari 70. Makanya di doa pagi petang itu kita diajarkan pagi baca 100 astagfirullah wa atubu ilaih 100 pagi, sore 100 lagi Pak, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan di dalam kitab Kanzun Najah tadi salah satu istighfar yang diajarkan adalah Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kalau di dalam kitab tadi Pak ya, Kanzun Najah. Rabbil kayak doa duduk antara dua sujud. Rabbil firli warhamni. Cuma sampai situ aja. Nanti wa tub alayya. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah, kasih aku ya Allah. Wa tub, dan terimalah taubatku ya Allah. Wa tub alayya, dan terima taubatku ya Allah. Di dalam kitab itu kalau bisa sab'ina marrah fi kulli yaumin, 70 kali setiap hari di bulan Rajab. Setiap hari bulan Rajab ini kalau bisa itu 70 kali. Tetapi istighfar yang paling penting jamaah di dalam kitab itu juga disebutkan adalah membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Apa itu rajanya istighfar? Insyaallah kita hafal. Karena dibaca pagi sore, doa pagi petang itu ada. Setiap hari kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itulah jamaah Sayyidul Istighfar. Dibaca berapa kali? Dalam kitab itu disebutkan pagi sobahan salah samarot, pagi 3 kali, masakan salah samarot, sore ya 3 kali. Sebenarnya bukan Rajab aja Pak, setiap hari pun kita dianjurkan baca itu ya, Sayyidul Istighfar, pagi 3 kali, sore 3 kali. Kenapa? Karena ada hadis Pak, bunyinya gini, man qalaha minan nahar muqinun biha famata min yaumihi qabla an yumsi fa huwa min ahli jannah. Ada hadis mengatakan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari atau pada hari itu, kemudian dia meninggal pada hari itu sebelum masuk sore, maka dia meninggal fa huwa min ahli jannah, termasuk penghuni surga. Maksudnya meninggal husnul khatimah insyaallah. Meninggal pas sholat, pas baca Quran, pas dakwah, pas dan lain sebagainya. Baik, meninggal dalam husnul khatimah. Wa man qala minal lail muqinun biha famata qabla ayusbi fa huwa min ahli jannah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini, walaupun cuma sekali, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di malam hari atau permulaan malam, misalnya habis maghrib, habis asar boleh, tidak apa-apa, habis maghrib atau habis isya, bahkan sebelum tidur, pokoknya dibaca Sayyidul Istighfar. Kemudian dia mati pada malam
maka fawa min ahlil jannah. Kata Nabi, dia meninggal termasuk penghuni surga. Maka jamaah sekalian, kalau saya boleh bermohon, ya kalau disuruh cium tangan, saya cium tangan. Saya bermohon kepada Bapak Ibu ya, kalau bisa nih jangan tinggalkan. Namanya Sayyidul Istighfar. Makanya di doa pagi petang itu ada ayat apa biasanya ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali ya. Kemudian habis itu baru Sayyidul Istighfar 3 kali. Jadi jamaah sekalian, jadi intinya bulan Rajab banyak-banyak istighfar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ketiga di bulan Rajab ini adalah kathratus shiyam, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Karena dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di kitab Riyadhus Shalihin, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa wajib di bulan suci Ramadan, setelah puasa fardu di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah di bulannya Allah, syahrullah, bulannya Allah. Apa itu bulannya Allah? Tadi kita baca baik, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Tapi ada juga nanti yang mengartikan bulan-bulan haram. Ya tadi Pak ya, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi ada yang mengkhususkan syahrullah, yang dimaksud adalah Rajab. Sebaik-baik puasa setelah puasa wajib di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan, salah satunya bulan Rajab. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali, di situ disebutkan Pak, ada bab namanya pembahasan tentang puasa. Apa kata beliau? Barang siapa yang puasa 1 hari di Ramadan, pahalanya sama seperti pahalanya sama seperti puasa 30 hari di bulan haram. Ya, bulan haram. Makanya kalau Ramadan nanti usahakan jangan sampai batal. Walaupun batal kemudian diqadha, pahalanya enggak sama. Misalnya Pak ya, kita mudik pulang kampung, itu kan jawaz, boleh. Dalam kitab Safinatun Najah itu kita fikih jawaz dan hukumnya boleh. Bagi orang yang mudik balik kampung safar itu membatalkan puasa, boleh batal, boleh tidak. Tapi kalau bisa jangan, karena walaupun nanti kita diqadha ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra, walaupun diqadha diganti di hari yang lain, nah itu pahalanya enggak sama. Karena tadi di kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang puasa Ramadan 1 hari, pahalanya 30 hari bulan haram. Dan barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan haram, salah satunya bulan Rajab, itu pahalanya sama seperti puasa 30 hari di luar bulan haram. Subhanallah. Makanya bagi jamaah yang rajin puasa diperbanyak di bulan Rajab. Ya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, yasumu yauman yuftiru yauman, sehari puasa sehari tidak. Nah, tapi yang perlu diingat, yang ada Daud cuma puasa baik, sholat Daud tak ada, subuh sholat zuhur tidak ada. Yang ada Daud cuma puasa aja. Ada lagi Pak puasa ayam bid, pertengahan bulan, ayam hari, bukan ayam goreng. Ayam itu jamak dari yaum, hari. Ayam hari-hari bid putih. Karena pada tanggal 13, 14, 15 kalau kita nengok bulan itu bulannya bulan purnama, seakan-akan warnanya putih. Maka diistilahkan oleh Nabi ayam bid. Ataupun puasa sunnah mutlak. Apa itu puasa sunnah mutlak? Ya pokoknya kita besok ingin puasa aja. Apalagi di bulan Rajab sangat dianjurkan. Ya niatnya kurang lebih ya, nawaitu shauma wadin an syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Niat gak harus pakai Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku besok mau puasa sunnah di bulan Rajab karena Allah. Nah, itu pun boleh. Namanya puasa sunnah mutlak. Tidak ada terikat waktu. Pokoknya ingin puasa saja, ingin menambah pahala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang keempat. Jadi yang pertama tadi banyakin doa, yang kedua banyakin istighfar, yang ketiga perbanyak puasa sunnah. Nah, yang keempat jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini intinya adalah tingkatkan amal soleh, jauhi amal salah.
Tingkatkan amal ibadah, jauhi amal maksiat. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang dikerjakan di bulan haram, salah satunya bulan Rajab, tudha'afu, dilipat gandakan. Sedangkan setiap amal salah, kalau istilah saya amal salah, ada amal soleh, amal salah, amal sayyi'ah, bahasa Qur'annya amal wa amilus sholihat wa amilus sayyi'at, sayyi'ah, hasanah, sayyi'ah. Sedangkan setiap amal salah, amal maksiat, amal keburukan yang dikerjakan di bulan Rajab pun dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keistimewaan bulan haram, Bapak Ibu. Jadi kata para ulama, salah satu keistimewaan bulan haram, setiap ibadah yang dilakukan di bulan-bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, sedangkan setiap amal maksiat yang dikerjakan di bulan-bulan tersebut dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Misal jamaah, kita baca Quran satu huruf nilainya 10 kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Singkatnya, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, misalnya ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Sadaqallahul Azim, misalnya ya, ada orang saat baca satu huruf saja yang dibaca nilainya 10 kebaikan, 10 kebaikan. Tapi kalau dia baca di bulan Rajab bisa lebih dari 10. Kalau di Ramadan 100. Karena setiap ibadah di Ramadan pahalanya 10 kali lipat. Kalau di Rajab ya di bawah 100, tapi dilipat gandakan. Salat jamaah pahalanya 27 derajat. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat jamaah pahalanya lebih baik daripada salat fardh. Fardh itu munfarid, salat sendirian, 1:27 derajat. Salat jamaah pahalanya 27 derajat di luar bulan haram. Tapi kalau di dalam bulan haram, salah satunya bulan Rajab, bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jamaah, hari di bulan Rajab ini kita tingkatkan lagi amal soleh kita perbanyak lagi amal-amal kita ya. Jadi sholatnya di sana sholat tidak hanya wajib saja, kalau bisa sunnah-sunnahnya dikerjakan. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, tasbih dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja dulu sedikit ilmu yang dapat kita sampaikan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bersilakan. Haji, Sayyidul Istighfar tadi disampaikan 3 di waktu asar dan 3 di waktu pagi ya. Ada kebiasaan orang dia lupa ngitung-ngitungnya. Di asar kadang, tapi dia amalkan rata-rata, dia mengamalkan setiap sholat sunnah. Karena ada waktu antara azan iqamah, mungkin dia sholat sunnah, dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dengan selawat sampai selesai, dan habis itu dia diamalkan seperti itu. Yang fadilah yang dari asar, yang dirikan subuh itu kadang-kadang dia kurang kurang jadikan amalan ini mungkin karena keberutahuan, tapi dia sedang mengamalkan di waktu setiap sholat rata sholat sunnah. Kira-kira hal seperti itu bagaimana, atau ada tak tuntunannya seperti itu? Jadi kalau di hadis yang kita bacakan tadi, memang dianjurkan di waktu pagi, ya, di waktu sore. Ya, pagi itu ya bisa subuh, berarti kan bisa sebelum subuh,
Bisa di waktu nak sholat subuh, bisa setelah sholat subuh. Nah, gitu. Sore sama, sore berarti boleh setelah asar atau sambil nunggu sholat maghrib atau antara maghrib isya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada hadis Bapak Ibu ya, salah satu waktu yang mustajab, salah satu waktu yang mustajab itu adalah bainal azanain, antara dua azan. Apa itu dua azan? Yakni adalah azan dan iqamah. Azan. Jadi ada dua hadis. Nah, jadi yang pertama menerangkan pagi sore, tapi tidak ditentukan jam apa harus tepat jam sekian, tidak Pak. Pokoknya di pagi dan sore itu. Kemudian yang kedua ada hadis juga yang mengatakan salah satu waktu mustajab, waktu yang mustajab untuk berdoa, berzikir, ibadah itu adalah antara azan dan iqamah. Jadi intinya tidak ada anjuran khusus, waktunya itu tidak, waktunya bebas mutlak. Waktunya bebas. Jadi yang namanya istighfar dalam Al-Quran itu kan intinya di Ali Imran itu ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Intinya istighfar itu pokoknya kalau berbuat maksiat ingat Allah langsung istighfar. Jadi tidak ditentukan waktunya. Jadi seyakinnya saja, maksudnya seada waktu luangnya saja gitu. Kalau dia yakin itu ya silakan gitu. Jadi tidak ada waktu khusus Pak ya. Tidak ada waktu khusus. Yang penting dibaca. Nah, mungkin ada satu lagi Pak. Nah, kalau ada. Baik. Mungkin karena sudah salawat tahim juga Pak ya. Tadi tinggal 5 menit lagi. Jadi kita tutup dulu. Jadi intinya jamaah sekalian, kita ambil kesimpulan. Jadi bulan Rajab ini bulan mulia. Setiap amal soleh dilipat gandakan pahalanya, setiap amal maksiat dilipat gandakan dosanya. Maka kita perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Antara lain ada 4 tadi. Yang pertama perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian yang kedua adalah perbanyak istighfar. Sayyidul istighfar, istighfar terbaik adalah yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak puasa sunnah, karena dengan puasa orang itu akan menjauhi amal-amal maksiat. Orang kalau lagi puasa otomatis dia akan menjauhi amal maksiat. Minimal takut batal pahala puasanya. Ada orang mau buka dicaci maki, tak balas. Apa katanya? Nanti aja habis buka. Ya? Balasnya habis buka. Karena minimal takut puasanya batal pahalanya. Kemudian yang keempat adalah tadi tingkatkan amal soleh, jauhi amal maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, umur panjang, sehat badan, murah rezeki, kita dapat mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dunia bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.